Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini selamat datang teman-teman di video tugas keempat saya. Di sini ada beberapa yang akan saya bahas di tugas keempat ini. Yang pertama ada encapsulation, inheritance atau pewarisan, ada polymorphism. Di sini ada beberapa agenda ya. Tapi sebelum itu perkenalkan dulu. Nama saya Efraim Urel Palodang dengan NPM 23100-193. Saat video ini dibuat, saya adalah seorang mahasiswa semester 4 di sebuah universitas Islam Kalimantan. Yang kedua itu kita akan mengetahui apa itu encapsulation atau enkapsulasi. Kemudian kita akan mengenal juga yang namanya inheritance atau pewarisan, dan yang ketiga kita akan mengenal polymorphism atau polimorfisme. Yang keempat kita akan membuat program sederhana, dan dari beberapa yang sudah kita pelajari kita akan mengimplementasinya menjadi sebuah program sederhana. Oke, kita akan masuk langsung saja. Apa itu sih encapsulation atau enkapsulasi? Kalau kita baca di sini, enkapsulasi itu merupakan proses menyembunyikan detail implementasi dari sebuah objek dan hanya mengekspos bagian yang dibutuhkan saja keluar. Nah, ini dilakukan untuk membuat atribut atau variabel yang di dalam kelas tersebut menjadi private sehingga tidak bisa diakses secara bebas gitu. Nah, kita juga akan menyediakan setter dan getter untuk orang bisa mengaksesnya supaya bisa dibatasi ya. Contohnya seperti ini, kita ada kelas person. Nah, ini string nama, variabel string namanya ini kita menjadikan private ya. Kemudian kita menyediakan metode setter dan getter. Nah, yang setter ini untuk melihat variabelnya, kemudian setter ini untuk mengganti nilai dalam variabelnya, kemudian yang getter ini untuk melihat isi dari nilai sebuah properti atau variabelnya. Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya ini yang pertama untuk melindungi data dari akses langsung oleh luar. Karena ini sangat rentan ya teman-teman, kalau bisa diakses dari mana saja orang bisa memodifikasinya. Itu tidak disarankan dan tidak tidak boleh lah. Kemudian yang kedua itu memudahkan kita dalam pemeliharaan dan pengembangan kode kita juga. Jadi itu ya encapsulation. Kemudian yang kedua, apa itu inheritance atau pewarisan? Nah, inheritance memungkinkan sebuah kelas anak atau subkelasnya mewarisi atribut dan metode dari kelas induknya atau superkelas. Nah, ini mempromosikan code atau resource yang digunakan penggunaan kembali kode. Contohnya misalnya kita ada kelas, superkelasnya itu kelas binatang. Nah, binatang itu kan bermacam-macam ya teman-teman, tidak hanya satu jenis saja tapi banyak jenis. Contohnya ada ayam, ada ikan, ada kelinci. Nah, ini sebagai sub-sub kelasnya nanti yang akan mewarisi properti atau metode dari binatang ini, entah itu jumlah kakinya atau jenisnya, warnanya dan sebagainya. Masih banyak ya teman-teman. Kemudian kita akan ke polymorphism atau polymorphisme. Polymorphism ini memungkinkan satu metode untuk memiliki banyak bentuk, baik melalui overriding maupun overloading. Nah, ada jenis ya, dua jenisnya, yang overriding atau overloading. Overloading itu merupakan metode yang dengan nama sama tapi parameternya berbeda, atau runtime polymorphism biasa disebut. Kemudian ada metode overriding. Nah, ini overriding ini subkelas yang menyediakan implementasi berbeda untuk
metode yang sama dari superkelasnya. Contohnya nah seperti ini ya teman-teman, misalnya ada kelas hewan, terus di dalam kelas hewan ada metode suara. Nah, hewan bersuara. Terus kita bikin lagi metode childnya, bukan metode ya, kelas childnya teman-teman. Contohnya kelas anjing yang extend ke hewan. Nah, kita tambahkan add override void suara sistem, dan terus kita inputkan anjing menggonggong. Nah, kemudian ada lagi kelas yang namanya kucing yang extend juga ke kelas hewan. Nah, terus kita timpa metode yang ada di kelas hewan ini void suara, kita override ke sistem jadi kucing mengeong. Nah, mungkin itu contoh beberapa pengertian dan teorinya. Sekarang kita akan mencoba mempraktekkan apa yang sudah kita pahami supaya lebih paham lagi ya teman-teman. Langsung saja. Oke, di sini kita akan membuat implementasinya ya. Yang pertama-tama kita akan membuat package bar dulu ya teman-teman. Klik new lalu Java package. Di sini namanya kita bikin pertemuan 6 aja karena ini tugas pertemuan 6, jadi ya pertemuan 6. Nah, mungkin kita akan membuat sama seperti pegawai main, tapi kita akan membuatnya dari awal. Kemudian kita bikin kelasnya, Java kelas namanya mungkin pegawai. Kita hapus saja ini karena tidak dibutuhkan, kita hapus. Nah, di sini saya akan membuat inputan ya, nanti yang akan meminta inputan dari user atau pengguna. Jadi di sini kita akan mengimport suatu modul, import namanya java titik util titik skema scan nih titik koma. Oke, selesai. Kemudian kita akan membuat kelasnya, ini kelas utamanya, kelas pegawai ya, pegawai sama si pegawai. Sudah kita buat anunya teman-teman, maksudnya buat propertinya. Nah, kita akan tambahkan di sini namanya visibility, jadi private ya, private, kemudian nama variabel atau propertinya itu apa. Contoh di sini kita akan tulis string nama, koma, kemudian ada private lagi, private integer gaji dasar lah, atau gaji pokok. Kemudian kita akan membuat metodenya. Di sini membuat metode constructor-nya ya. Jadi pegawai, kemudian ada string nama, ketika dijalankan ada int gaji pokok. Oke, this nama akan diisi oleh nama ini, kemudian this gaji akan diisi dengan gaji pokok yang ini. Oke, lalu kita buat metode setter dan getternya supaya dapat diakses.
orang dapat melihat metodenya ya teman-teman. Kita buat public getter dulu ya, public getter void getter. Oke, ini tinggal mengembalikan item get, oh salah ya teman-teman, get nama. Nah, get nama accessibility. Apa string? Nah, string. Kemudian public void set nama yang dimana nama akan diisikan. Oh, ini harus ada parameternya juga teman-teman. String nama. Jadi di sini nama. Oke, untuk set namanya sudah. Ini kita copy aja ya supaya cepat. Untuk yang gaji pokoknya, gaji pokok di sini, gaji pokok tipe integer. Kemudian di sini void integer gaji pokok, isikan gaji pokok. Oke, sudah teman-teman. Ini gaji pokok. Ini ganti juga nih set gaji pokok jadinya. Nah, oke. Kemudian kita akan membuat metode untuk overloadingnya set gaji pokoknya ketika ada bonus. Contohnya kita kasih komentar dulu ya. Overloading. Kita akan public void set gaji pokok int gaji pokok, kemudian ada lagi int bonus kalau ada bonusnya ya. Kemudian kita akan gaji pokok akan diisikan oleh gaji pokok ini, tapi ditambah oleh bonus. Ini huruf kecil aja ini, titik. Nah, ini overloadingnya. Jadi ini sama metodenya, cuman beda parameternya. Yang ini cuma ada satu parameter, tapi di sini ada dua parameter. Itu yang disebut overloading, teman-teman. Dan kita akan menampilkan buat function tampilkan info public void tampilkan info.
Misalnya nama diambil dari nama. Kemudian kita copy lagi gaji gajinya tambah. Oke. Baik teman-teman, tadi sudah diperbaikin beberapa errornya. Nah, di sini saya akan menjelaskan saja programnya. Karena tidak sempat record tadi ternyata, waduh. Maaf ya. Ini kelas pegawai yang menjadi parent kelasnya atau super kelasnya. Kemudian di sini ada beberapa metode yang menggunakan visibility private. Kemudian ada constructor-nya untuk menjalankan otomatis ya saat kita memanggil kelas pegawai ini nanti ataupun kelas yang lainnya. Kemudian ada getter dan setternya. Ini yang pertama getter untuk mengambil nilai nama, kemudian ada getter untuk mengambil gaji dasar. Ini ada setter gaji dasar untuk men-setting nilai yang ada di gaji dasar. Oke, di sini ada overloading juga ya teman-teman untuk set gaji dasar. Nah, ini namanya sama tapi beda parameter ya. Ini ketika ada bonus yang diinputkan akan dijalankan yang ini. Ketika satu parameter aja berarti dia akan masuk ke sini. Kemudian ada ini hitung gaji yang mengambilkan nilai gaji dasar. Oke, di sini untuk menampilkan infonya. Kemudian ada subkelasnya atau child kelasnya yang extend ke pegawai. Kemudian public manager, string nama, ini metode construct-nya ya teman-teman. Ini ada override. Kita menggunakan add override untuk hitung gaji. Kita mengoverride hitung gaji yang ini. Kemudian ada staff juga, staff yang extend ke pegawai. Nah, sama ya teman-teman. Nah, tapi di sini hitung gajinya beda sama yang di manager. Kalau manajer ini ada tunjangan, kalau yang staffnya ini tidak ada tunjangan, cuman ada jam lembur dan tarif lemburnya. Maka itu yang akan dihitung, jam lemburnya akan dikalikan dengan tarif lemburnya, kemudian ditambahkan dengan gaji dasarnya, maka akan ada hasilnya nanti ya teman-teman. Nah, kemudian tadi juga kita membuat kelas utamanya dengan nama main. Nah, ini saya mengimportkan modul seperti yang saya bilang tadi. Saya ingin mengambil inputan dari user saja. Ketika user merun file ini atau menjalankan program ini, maka inputan itu user akan diminta untuk menginputkan datanya. Ini untuk menampilkan dan mengambil nilai ya dari user. Kemudian di sini kita ada instansiasi objeknya, objek manager. Nah, itu. Kemudian di sini ada input staff juga. Nah, di sini ada instansiasi staffnya juga, objek dari staff. Oke, kita akan mencoba menjalankannya teman-teman. Shift Fn F6. Oke, di sini kita diminta masukkan nama manajernya. Misalnya Bambang. Gaji dasarnya manajer mungkin ya 7 jutaan ya. 7 jutaan. Tunjangannya misalnya 200
500 deh. 3. Oke, nah di sini kita langsung diminta inputkan data staffnya juga ya teman-teman. Di sini kita akan coba inputkan misalnya namanya Saipul. Gaji dasarnya itu mungkin ya 4 jutaan. Oke. Jam lemburnya misalnya dia ada lembur selama 5 jam. Dan tarif lembur per jamnya itu dihargai senilai 15.000. Oke, kita akan enter. Nah, di sini ada informasi karyawannya yang didapat nih dari sini ya. Nah, di sini ada Bambang yang gajinya 8 juta karena ditambah tunjangan tadi ya teman-teman, 500.000. 8 juta. Kemudian ada Saipul gajinya 4.075.000. 4.075.000 ya, karena dihargai 15.000 ya. Oke. Nah, mungkin sekian ya yang bisa saya jelaskan tentang program yang sudah saya buat ini. Salah hilap mohon maaf. Saya Efraim Urel Poldang mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.